Waktu mustajab di hari Jumat. Waktu siang di hari Jumat ada 12 jam. Jika seorang muslim memohon pada Allah Azza wa Jalla sesuatu di suatu waktu di hari Jumat, pasti Allah Azza wa Jalla akan mengabulkannya. Carilah waktu tersebut, yaitu di waktu-waktu akhir setelah asar. Hadis riwayat Abu Daud. Muraqabah, merasa selalu dalam pengawasan Allah. Dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah, dan Abu Abdirrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya, serta pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik." Hadis riwayat At-Tirmizi. Cintailah saudaramu seperti mencintai diri sendiri. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman hingga dia mencintai untuk saudaranya seperti apa yang dia sukai untuk diri sendiri." Muttafaq alaih. Keutamaan puasa sunnah hari Asyura 10 Muharram dan Tasu'a 9 Muharram. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Asyura. Maka beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Puasa itu menebus dosa-dosa tahun yang lalu." Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya aku masih hidup tahun depan, sungguh aku akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram." Hadis riwayat Muslim. Keutamaan puasa sunnah Senin dan Kamis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amal perbuatan dilaporkan pada hari Senin dan Kamis, maka aku senang jika amalku dilaporkan pada Allah Ta'ala saat sedang berpuasa." Hadis riwayat At-Tirmizi. Dia berkata, hadis hasan. Keutamaan puasa sunnah Ayyamul Bid. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Puasa 3 hari setiap bulan seperti berpuasa sepanjang tahun." Muttafaq alaih. Dari Qatadah bin Milhan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa memerintah kami berpuasa pada Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Hadis riwayat Abu Daud. Keutamaan membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, niscaya 2 ayat itu akan mencukupinya." Muttafaq alaih. Makna mencukupinya adalah mencukupi dari sesuatu yang tidak diinginkan pada malam itu. Ada pula yang mengatakan maknanya adalah mencukupinya dari sholat malam. Tanda-tanda orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tanda-tanda orang yang munafik ada 3. Jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia tidak menepati, dan jika diberi amanah dia berkhianat." Muttafaq alaih. Sungguh maha luas karunia Allah. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Surga diperuntukkan bagi orang yang taat kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua umatku akan masuk surga kecuali mereka yang enggan." Ditanyakan, "Siapakah orang yang enggan itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Barang siapa mentaatiku, dia akan masuk surga. Sedangkan barang siapa yang durhaka padaku, berarti dia enggan masuk surga." Hadis riwayat Al-Bukhari. Saat mustajab terdapat pada setiap malam. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam hari benar-benar ada suatu saat yang tidaklah seorang muslim ketika itu memohon kebaikan dalam urusan dunia dan akhirat kepada Allah Ta'ala, melainkan Allah Ta'ala memberikannya. Yang demikian itu terdapat pada setiap malam." Hadis riwayat Muslim. Bersegeralah menuju ampunan dan surganya.
Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Waktu mustajab di hari Jumat. Di hari Jumat terdapat suatu waktu di mana jika ada seorang hamba muslim yang memanjatkan doa kepada Allah bertetapan dengan waktu tersebut, Allah akan memberi apa yang dia minta. Waktu itu adalah setelah asar. Hadis riwayat Ahmad. Perbanyak sholawat di hari Jumat. Dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hari-hari kamu yang paling utama adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah membaca sholawat kepada aku pada hari itu. Sesungguhnya sholawat kamu dihadapkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad sahih. Besarnya keutamaan membaca sholawat. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwasanya ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca sholawat kepada aku 1 kali, Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Upload foto anak. Syekh Sulaiman Ar-Ruhai rahimahullah berkata, di antara bentuk sedikitnya akal yaitu engkau memfoto anakmu dengan sebaik-baiknya perhiasan lalu engkau mempostingnya di internet yang dapat menimbulkan bahaya bagi mereka. Larangan saling membenci, mendengki, memusuhi, dan memutuskan hubungan. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling memusuhi, dan saling memutuskan hubungan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudari lebih dari 3 hari. Muttafaq alaih. Kekayaan yang hakiki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyak harta, tetapi yang disebut kekayaan adalah kekayaan jiwa. Muttafaq alaih. Bahaya kebiasaan berhutang. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1078 dan Ibnu Majah nomor 2413 sahih. Al-Iraqi mengatakan, urusannya masih menggantung, artinya tidak bisa kita katakan ia selamat ataukah sengsara sampai dilihat utangnya tersebut lunas ataukah tidak. Tuhfatul Ahwazi halaman 3 nomor 142. Keutamaan menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi akan dilindungi dari Dajjal. Dalam riwayat lain, akhir surat Al-Kahfi. Hadis riwayat Muslim. Siapakah orang yang paling cerdas? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lalu seorang laki-laki Ansor datang kepada beliau, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, manakah di antara kaum mukminin yang paling utama? Beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Dia bertanya lagi, manakah di antara kaum mukminin yang paling cerdas? Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya menghadapi kehidupan setelah mati. Maka itulah orang-orang yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hakikat kebahagiaan. Dari Abu Muhammad Fadlullah bin Ubaid Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, berbahagialah orang yang mendapat petunjuk untuk memeluk Islam dan diberi rezeki yang sekadar cukup serta merasa puas. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih. Doa mohon diberikan kemudahan dan kebaikan dalam segala urusan. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmati astaghitsu wa aslih li sya'ni kullahu wa la naqilni illa nafsi tarfata 'ainin abada. Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri tidak butuh segala sesuatu, dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Doa mohon diberikan kemudahan.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Doa mohon diberi kesabaran dan husnul khotimah. Rabbana afri'h alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Rabb kami, timpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Quran Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 126. Tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka dia akan melimpahkan cobaan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Al-Fatihah surat paling agung. Dari Abu Sa'id Rafi bin Al-Mu'ala radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, maukah aku ajarkan kamu surat yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid? Lalu beliau megang tanganku, dan ketika kami hendak keluar, aku berkata, wahai Rasulullah, tadi engkau mengatakan bahwa engkau akan mengajarkanku surat yang paling agung dalam Al-Quran. Beliau bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin, yang merupakan 7 ayat yang serupa dan diulang-ulang, serta Al-Quran yang agung yang diberikan padaku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keberkahan dan rahmat bagi orang yang sabar. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila timpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah pengasihan Allah dan kepada Allah jugalah kami kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-157. Keutamaan puasa sunnah Ayyamul Bid. Dari Qatadah bin Milhan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW biasa memerintah kami berpuasa pada Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Hadis riwayat Abu Daud. Semoga hari ini Allah memudahkan setiap urusan, memampahkan hati, dan meringankan langkah kita dalam kebaikan. Amin. Doa mohon keteguhan di atas Islam. Ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dini. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kapan kezaliman berakhir? Sebagian orang kecewa dan putus asa melihat kezaliman melenggang dengan pongahnya, seolah-olah tidak akan pernah terkalahkan. Saatnya berhijrah. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 100. Apakah ketika berdiri, telapak kaki kita membuka keluar? Kebiasaan ini dapat menekan tulang belakang dan berpengaruh tidak baik ke seluruh tubuh. Perbanyaklah istighfar. Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah merubah setiap kesedihannya menjadi kegembiraan. Allah memberikan solusi dari setiap kesempitannya, kesulitannya, dan Allah anugerahkan rezeki dari jalur yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Jika engkau dianugerahi suami soleh. Suami yang soleh, barang siapa yang Allah anugerahkan kepadanya suami yang soleh lagi berbakti pada orang tuanya, dermawan, murah hati, dan baik pergaulannya bersama istri dan keluarganya, maka hendaknya ia bertakwa kepada Allah pada suami tersebut, memuliakannya, berlemah lembut dengannya, dan tidak mengingkari kebaikan suaminya itu.
Janganlah membuat suamimu menghayalkannya. Nabi SAW bersabda, janganlah seorang istri menceritakan sifat-sifat wanita lain pada suaminya, sehingga ia seolah-olah melihatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari 4839. Wanita yang menyerupai laki-laki. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5885, Abu Daud nomor 4097 dan Tirmidzi nomor 2991. Nikahilah wanita yang membuat tentram dan penuh kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Masihkah engkau malas berdoa? Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, apakah Anda merasa lemah? Padahal Anda mempunyai doa. Doa adalah obat yang paling bermanfaat dan merupakan lawannya musibah. Doa tersebut akan menangkal, menyembuhkan, dan juga akan mencegah turunnya musibah. Apabila musibah telah menimpa seseorang, maka doa bisa menghilangkan dan meringankannya. Ingat, doa adalah senjata seorang mukmin. Al-Jawabul Kafi halaman 1 nomor 4. Sikap terhadap dunia. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, semoga Allah merahmati suatu kaum yang menganggap dunia yang ada pada mereka sebagai titipan hingga mereka mengembalikannya kepada Zat yang mengamanahkannya. Kemudian mereka dapat beristirahat dengan tenang, tidak ada beban berat. Sungguh aku menjumpai suatu kaum yang dunia datang kepada salah seorang mereka, dia dipaksa menerimanya. Namun dia meninggalkannya seperti seseorang yang takut kepada hari kiamat. Adab Al-Hasan Al-Basri wa Zuhdulu wa Mais'uhu halaman 65. Doa ketika turun hujan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Bukhari. Doa ketika terjadi hujan deras. Allahumma awalaina wala alaina, Allahumma alal akami wal jibali wal tarabi wal butuni audiyati wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. Muttafaqun alaih. Istighfar sebagai pembuka jalan kemudahan dan pintu rezeki. Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, lapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Menggunakan harta dengan mengharapkan keridhaan Allah. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti kebun-kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menggiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kalian berbuat. Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 265. Sungguh maha luas karunia Allah. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Ia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Sedekah tidak mengurangi harta. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kami dikembalikan.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Keutamaan sedekah, pemaaf, dan tawadu. Sedekah itu tidak akan mengurangi kekayaan seseorang. Seorang hamba yang memaafkan tidak akan dibalas Allah, kecuali dengan menambahkan sifat kemuliaan baginya. Begitu pula seseorang yang merendahkan diri karena Allah, tidak akan mendapatkan kecuali Allah semakin mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Indahnya syukur dan sabar. Dua hal apabila dimiliki oleh seseorang, maka dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Dalam urusan ibadah, dia melihat kepada yang lebih tinggi, lalu menirunya dan berusaha melampauinya. Dalam urusan dunia, dia melihat kepada orang yang rezekinya tampak lebih sedikit, lalu bersyukur kepada Allah bahwa dia masih diberi kelebihan dibanding orang itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya dialah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka kembalilah kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datangnya azab. Kemudian kalian tidak dapat lagi mendapatkan pertolongan. Quran Surat Az-Zumar ayat 53 sampai dengan 54. Sahabat dunia akhirat. Tidaklah seseorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara semuslim yang soleh. Apabila engkau dapati salah seorang sahabat yang soleh, maka peganglah erat-erat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW diutus untuk menjadi rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107.